Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry No Life. Masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Jawas. Video ini merupakan video keempat dari pembelajaran mengenai sifat koligatif larutan. Pada video ini, kita akan membahas mengenai persamaan matematis dari penurunan tekanan uap serta contoh soalnya. Nah, untuk perhitungan penurunan tekanan uap dan tekanan uap larutan, itu diturunkan dari hukum Raoult. Menurut hukum Raoult, tekanan uap larutan berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut. Maka dapat dituliskan sebagai persamaan P itu sama dengan P0 dikali XP, di mana P-nya merupakan tekanan uap larutan, P0 merupakan tekanan uap pelarut murni, dan XP merupakan fraksi mol dari pelarut. Dari persamaan ini, tentunya karena kalian sudah mengetahui bahwa tekanan uap larutan itu lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan dengan tekanan uap pelarut, maka kita dapat tuliskan penurunan tekanan uap yang disimbolkan sebagai delta P itu akan sama dengan P0 tekanan uap pelarut, karena tadi pelarutnya lebih besar kan ya tekanan uapnya, dikurangi dengan tekanan uap larutan. Dari persamaan ini, karena kita sudah ketahui sebelumnya bahwa XP ditambah XT itu akan sama dengan XT itu akan sama dengan 1, maka dari persamaan yang ini, persamaan 2, persamaan 1 ya, itu kita dapat tuliskan bahwa delta P itu akan sama dengan P0 dikali XT. Itu dapat diturunkan persamaannya. Nah, jadi ada 3 persamaan yang kita dapatkan untuk menentukan penurunan tekanan uap dan juga tekanan uap larutan. Nah, ini dia penjelasannya. Untuk delta P yaitu penurunan tekanan uap dalam milimeter Hg, P0 itu tekanan uap pelarut, jadi yang ada nolnya ini, itu untuk pelarut murni ya, pelarut gitu kan, berarti murni. Untuk P itu adalah tekanan uap larutan, semua tekanan ini dalam milimeter Hg, kemudian XT merupakan fraksi mol zat terlarut yang sudah kita bahas pada video pertama, kemudian XP itu fraksi mol pelarut. Ini dua-duanya tidak persatuannya, sudah pernah kita bahas. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Contoh soal yang pertama, sebanyak 68,4 gram sukrosa C12H22O11 dilarutkan dalam 900 gram air. Diketahui ARCHO. Hitunglah A. Tekanan uap larutan, B. Penurunan tekanan uap, bila tekanan uap jenuh air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 23,76 mm Hg. Sama, di awal, jika kita ingin menentukan sesuatu, tuliskan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya, agar memudahkan ya. Yang diketahui, cari saja yang ada angka-angkanya. Ini ya, 68,4 gram sukrosa, gram berarti massa sukrosa. Kemudian dilarutkan dalam 900 gram air, berarti massa air adalah 900 gram. Dilarutkan, berarti si sukrosa di sini itu sebagai zat terlarut. Karena dia yang dilarutkan, air di sini sebagai pelarutnya. Hitunglah A. Tekanan uap larutan, B. Penurunan tekanan uap. Bila tekanan uap jenuh air pada suhu 25 derajat Celcius, diketahui suhu di sini adalah 23,76. Berarti tekanan uap jenuh air, tekanan uap air itu 23,76 gitu ya. Diketahui suhu. Kenapa di sini harus diketahui suhu? Karena begini, kalau misalnya suhunya berbeda, itu tekanan uapnya berbeda. Gini, tekanan uap yang pada suhu biasa dengan yang dipanaskan tentunya beda gitu kan. Maka di sini biasanya diketahui suhu. Gitu. Tapi di persamaan matematis tentunya tidak ada suhunya ya, karena ini sebagai data tambahan saja. Kita lanjutkan, kita tuliskan apa yang diketahui semuanya. Ini massa, tekanan uap jenuh air. Air berarti sebagai pelarut, maka dia P0, disimbolkan dengan P0. Itu diketahui 23,76. Apa yang ditanya? Yang ditanya ada dua, yang A, tekanan uap larutan. Larutan berarti P saja. Dan yang B, penurunan tekanan uap, berarti delta P.
Tinggal kita tuliskan penyelesaiannya. Untuk menuliskan penyelesaian, tuliskan dulu semua yang diketahui persamaannya nih, untuk menggambarkan, menggampangkan. Ini menggampangkan kita saja sih. Nah, di sini ada 3 persamaan ya. Pertama yang ditanya adalah P. Kalau misalnya kita mau mencari P, berarti kan kita bisa menggunakan persamaan yang ini ya. Yang ini persamaan pertama. Kita bisa gunakan persamaan pertama. P sama dengan P0 dikali XP. Kita identifikasi apakah P0-nya sudah diketahui. P0 sudah diketahui ya. XP apakah sudah diketahui? XP belum diketahui. Karena XP-nya belum diketahui, maka langkah pertama kita menentukan fraksi mol dari pelarut dulu nih. Menentukan fraksi mol pelarut. Yang menjadi pelarut adalah air. Tinggal kita masukkan rumusnya, XP itu sama dengan NP dibagi N total. NP ditambah NT. Apakah molnya sudah kita ketahui? Nah, mol dari pelarut dan zat pelarut kan belum kita ketahui ya. Maka dari sini kita tentukan dulu mol masing-masing, yaitu mol pelarut dan mol zat pelarutnya. Sebagai pelarut adalah air, berarti kita masukkan massa air diketahui 900 gram. Massa molar air, hitung terus massa molar udah bisa ya, H2O, 2 dikali ArH1 ditambah 1 dikali ArO16 didapatkan massa molarnya 18 gram per mol. Maka didapatkan mol dari air yaitu 50 mol. Kemudian yang kedua kita cari mol dari sukrosa, karena zat pelarutnya adalah sukrosa nih. Dimasukkan masanya yaitu 68,4, massa molarnya dicari. Sukrosa itu rumusnya C12H22O11, maka 12 dikali ARC 12 ditambah 22 dikali 1 ditambah 11 dikali 16 didapatkan massa molarnya 342. Kita masukkan secara matematis dihitung, mol sukrosanya didapatkan 0,2 mol. Setelah kita ketahui mol dari pelarut air dan juga mol dari zat pelarut sukrosa, baru kita masukkan untuk mencari fraksi molnya. Masukkan, di sini mol air yaitu 50, mol dari sukrosanya 0,2, didapatkanlah fraksi molnya, fraksi mol dari pelarut yaitu 0,996. Sampai di sini bisa? Oke. Setelah kita menentukan fraksi mol, baru kita bisa menentukan tekanan uap larutannya dengan menggunakan persamaan yang ini, ya, persamaan 1. Caranya tinggal kita masukkan angkanya, P0 diketahui dari soal 23,76, fraksi molnya kita sudah dapatkan tadi dari langkah pertama, yaitu 0,996, maka didapatkan P atau tekanan uap larutannya sebesar 23,66 mm Hg. Sampai di sini? Oke. Berarti yang A, untuk soal yang A sudah kita selesaikan ya yang ini. Kemudian untuk soal yang B kita mencari delta P. Kalau kita mau menentukan delta P, bisa pakai persamaan, dua persamaan ya, bisa menggunakan persamaan yang ini, yang dua, bisa menggunakan persamaan yang ini, yang ketiga. Tinggal kita lihat saja, jika kita menggunakan persamaan yang ketiga misalnya, P0 apakah diketahui di soal? Iya. XT apakah diketahui di soal? Belum diketahui, maka kita harus mencari XT kembali, gitu ya. Coba kita lihat persamaan yang kedua. Kalau kita menggunakan persamaan kedua, P0 apakah diketahui di soal? Diketahui di soal. P apakah diketahui? P diketahui dari kita mencari yang ini. Nih, jawaban yang A. P sudah diketahui. Ya, maka untuk lebih memudahkan, ini udah diketahui, ini udah diketahui. Maka untuk mencari delta P, kita langsung gunakan saja persamaan yang kedua. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Ya, penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap pelarut, karena pelarutnya lebih tinggi, dikurangi tekanan uap larutannya. Tinggal kita masukkan angkanya, tekanan uap pelarutnya yaitu 23,76, tekanan uap larutannya yaitu 23,66, maka didapatkan delta P-nya yaitu sama dengan 0,1 mm Hg, atau terjadi penurunan tekanan uap dari larutan sebesar 0,1 mm Hg. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, mantap. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Pada suhu tertentu, sebanyak 90 gram glukosa diketahui massa molarnya 180 gram per mol dilarutkan dalam 250 ml air. Jika tekanan uap jenuh air pada suhu tersebut,
kata-katanya kurang ya, adalah 14,3 mm Hg, maka tentukanlah penurunan tekanan uap larutan tersebut. Sama, pertama kali kita tuliskan dulu apa yang diketahui, cari yang ada angka-angkanya, ini 90 gram glukosa, berarti massa dari glukosa. Kemudian, massa molar dari glukosa 180 gram per mol dilarutkan dalam 250 ml air. Mili berarti volume dari air. Jika tekanan uap jenuh air berarti P0, tekanan uap jenuh air pelarut ya, berarti P0-nya sebesar 14,33 mm Hg. Ditanya penurunan tekanan uap larutan, ditanya P. Tuliskan semua datanya. Massa diketahui 90 gram, massa molar 180, volume 250 ml. Nah, di sini kalau misalnya kita mau menentukan semua yang kaitannya dengan tekanan uap, itu kan hubungan perhitungan matematisnya kan dengan fraksi mol ya. Kalau fraksi mol hubungannya adalah dengan mol, mol dari pelarut dan juga mol dari zat pelarut. Oleh sebab itu, kalau kita mau menentukan mol, yang digunakan adalah massa. Maka kalau yang diketahui di soal berupa data volume, dari volume ini kalian harus cari massa dulu. Maka di sini kita tentukan massa airnya. Nah, sama sudah berkali-kali ini ya, ada contohnya. Massa dengan volume hubungannya adalah massa jenis. Maka kalau kita mau menentukan massa, massa itu sama dengan rho, massa jenis, dikali dengan volume. Kalau tidak diketahui di soal, maka kita asumsikan massanya adalah sebesar 1 gram per mili. Ya, sama, massa jenis air pun 1 gram per mili. Maka kita tuliskan 1 gram per mili dikali 250 mili, yaitu didapatkan massa airnya 250 gram. Sudah? Kemudian, diketahui dari soal tekanan uap jenuh air berarti pelarut 0, maka P0 itu sama dengan 14,3 mm Hg. Yang ditanya adalah tekanan uap, penurunan tekanan uap. Penurunan berarti delta ya, perubahan. Penurunan tekanan uap, maka delta P, gitu. Di sini sama. Oke, pertama boleh tuliskan dulu semua persamaannya, atau kalian bisa lihat catatan kalau belum terbiasa ya. Ada 3 persamaan, kemudian yang ditanya adalah delta P. Di sini delta P ada 2 ya, bisa gunakan persamaan yang ini kan, dan persamaan yang ini kan. Nah, kalau misalnya menggunakan persamaan yang ini, yang kedua, P0 diketahui tidak dari soal. Diketahui. P-nya diketahui tidak dari soal. Tidak diketahui ya, maka kita harus balik lagi mencari P dengan persamaan yang ini, yang pertama. Lumayan panjang ya. Oleh sebab itu, coba kita lihat ke persamaan ketiga nih. Persamaan ketiga, P0 dikali XT. P0 diketahui tidak di soal. Diketahui, XT diketahui tidak di soal. Tidak diketahui. Maka tinggal kita cari XT-nya saja, tidak perlu beribet. Di sini kan nyari P lagi ya, berarti P nyari ini lagi gitu. Maka yang kita gunakan adalah persamaan ketiga langsung. Menentukan, oke, karena fraksi molnya belum kita ketahui ya, fraksi mol zat larut belum kita ketahui, di sini zat larutnya adalah glukosa, maka kita tentukan dulu fraksi mol dari zat larut. Fraksi mol zat larut, XT, itu dirumuskan NT per N total, N terlarut per N total. Tinggal, karena kita belum ketahui molnya masing-masing, pertama kita cari mol dulu nih, sama. Cari mol dari zat larut dan cari mol dari pelarut. Pelarutnya adalah air, cari molnya sama caranya ya, massa dibagi massa molar, didapatkan molnya 13,89 mol. Kemudian, mol dari zat terlarut yaitu glukosa juga kita cari, massa dibagi massa molar sama, didapatkan molnya 0,5 mol. Setelah didapatkan molnya, baru kita masukkan ke persamaan fraksi molnya. Terlarut, yang jadi terlarut ini 0,5, berarti 0,5 per mol total. Didapatkan fraksi mol terlarutnya adalah 0,035. Setelah kita dapatkan fraksi mol, baru kita masukkan ke persamaan delta P-nya, yaitu P0 dikali XT. P0 diketahui dari soal, yaitu 14,33 mm Hg. XT-nya kita dapatkan dari langkah pertama, yaitu 0,035, maka didapatkan delta P-nya, yaitu 0,5 mm Hg. Yang berarti terjadi penurunan tekanan uap larutan sebesar 0,5 mm Hg. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, untuk penurunan tekanan uap,
Cukup 2 contoh soal ya, sisanya bisa kalian latih-latih kembali. Jadi untuk penurunan tekanan uap, perhitungannya itu ada 3 persamaan ya yang diturunkan dari hukum Raoult. Sekian untuk video kali ini, semoga apa yang diberikan di video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semangat belajar, kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.